Banyak orang bicara mau sukses, tapi mentalnya nggak siap untuk sukses. Mental ini yang harus kita siapin, ya. Nah, untuk sukses tadi yang dibutuhkan apa? Kalau cara belajarnya nggak benar, hasilnya nggak benar. Yuk, ada ilmunya loh cara belajar itu. Nah, siapa yang di sini jadi cikgu? Ada cikgu nggak? Cikgu? Oke. Para cikgu ini pasti paham nih, ya. Para cikgu pasti paham cara belajar yang efektif. Kenapa mitra kita sudah pernah kita presentasikan, besok bingung lagi. Bapak Ibu nggak usah mitra kita sendiri nih. Saya ngobrol, Pak Sandi juga ngobrol tadi. Ingat nggak apa yang diobrolin Pak Sandi? Nggak ingat. Lupa. Apa yang diingat dari Pak Sandi tadi, Bu? Sukses, Pak. Sukses, Pak. Ya, sukses. Oke, Bapak ingatnya apa? Coba Pak, apa saja 7 langkah sukses? Tadi gambarannya masih ingat. Coba gambarannya aja ceritakan sama saya. Nah, kan, Bu, investasi kita jadi bodong loh hari ini. Mau investasi bodong hari ini? Mau buang-buang waktu hari ini? Kita benahi yuk cara belajar kita, mumpung ini masih siang, sampai sore masih ada materi. Oke, setuju? Nanti nggak ada lagi bunyi-bunyi handphone loh. Ya, biar apa? Biar nggak bodong. Investasi saya nggak bodong, investasi Pak Sandi nggak bodong, investasi Bapak Ibu kesini nggak bodong. Paham ya? Biar kita sama-sama ada yang bawa pulang. Oke? Lupa, wajar. Kenapa? Yuk kita belajar. Ini dia. Kemampuan daya ingat manusia 10% dari yang kita baca. Dari apa? 10% dari yang dibaca. Tadi yang kalau membaca ke depan, apa yang disampaikan Pak Sandi, ingatnya 10% doang. Benar, ingatnya 7 langkah sukses saja Pak. Isinya nggak tahu lagi. Tujuh langkah sukses yang pertama apa? Impian. Yang kedua? Ini bicara tentang diri sendiri Ibu, efeknya. Apa yang mau diajarin ke mitra kalau kita pun bingung? Bener gak? Besok tarik upline lagi, sampai kapan upline-nya ditarik? Kita yang harus jadi upline. Jadi impian yang pertama, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Karena ada catatan. Oke, Bapak Ibu. Otak kita sama-sama diberi anugerah Allah. Punya otak? Bener gak? Memorinya, penyimpanannya, yang membuat dia jadi berbeda karena apa? Pertama, yang membuat dia jadi berbeda, apa yang kita lihat setiap hari. Dengan siapa kita bergaul setiap hari. Buku apa yang Anda baca? Video apa yang Anda tonton? Anda baca Al-Quran atau tidak? Ini yang mempengaruhi memori otak Anda. Jangan salahkan. Dan terus yang paling parah adalah menutup diri. Bapak Ibu, ada botol kosong ya? Pinjam sebentar. Bapak Ibu, kalau begini, nggak ada airnya. Nggak apa-apa, basah dikit ya. Kalau begini bisa diisi nggak? Bisa diisi? Kalau begini? Kalau ditutup? Nggak bisa. Logika ya. Ada nggak orang yang dengan sengaja nutupnya? Ada ego. Merasa pintar. Merasa hebat. Merasa lebih baik. Benar nggak? Buang. Ya.
Dari gaya cara kita duduk juga akan dilihat Anda serius atau tidak. Dari cara duduk Anda menyimak Pak Sandi ngomong atau tidak, saya tahu. Anda duduk begini, Anda menutup diri Anda. Anda bukan kedinginan, ilmu nggak akan masuk, Bapak Ibu. Ini cara belajar. Kok marah-marah Pak? Nggak apa-apa. Biar ingat dikit ya kan. Nanti saya tanya lagi, ingat apa dari Pak Irawadi? Banting botol, ya. Untung nggak gelas. Ya. Pecahkan dulu ego kita maksudnya. Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau masuk materi, biar tidak investasi bodong kita hari ini, ya, tidak sia-sia, mubazir itu pekerjaan siapa? Setan. Nanti di sini ingatnya cuman, saya tadi jumpa Pak Irawadi lempar botol doang, di situ ingatnya doang gitu. Kenapa? Cuman karena lihat tindakan saya, bener nggak? Negatif itu gampang masuk nggak? Gampang masuk. Positif yang dibicarakan Pak Sandi, Bapak Ibu ingat berapa persen? Parah kan? Keluar dari sini, kejeduk dikit, pintu hilang semua. Wajar nggak bis-bis kita, downline kita pada bingung semua? Karena Anda ngomongnya baru mungkin sekali. Makanya pertemuan begini harus berapa kali ikut? Berkali-kali. Makanya ada pertemuan lagi, ikut lagi. Ada pertemuan lagi, ikut lagi. Jangan sombong. Saya udah ikut kemarin Pak, udah hafal ya Bapak tuh paling banting botol lagi. Itu doang. Ada yang mungkin masih ego tadi, materinya sama dengan kemarin, saya kemarin nyatat, iya. Pertanyaannya, Anda sudah ahli belum? Ini yang harus kita tanya. Karena mindset kita pemilik bisnis. Pemilik bisnis tidak mudah dipatahkan. Pemilik bisnis tidak mudah menyerah. Kita ditolak langsung mewek, pulang ngadu mak, ya itu namanya bukan pebisnis. Ketemu plan, curhat plan. Waduh, berat kali bisnis ini. Cerita tiap sebentar, perjuangan saya harus 8 jam plan. Harus ninggalin anak. Kadang di jalan saya lapar. Itu doang. Kapan pemilik bisnis begitu? Nggak ada. Pemilik bisnis memiliki visi, misi apa besok. Target apa yang harus dicapai? Siapa yang mau ke Korea bulan 8? Begitu. Kalau mau curhatan terus ke Mama Dede aja. Ya. Oke, ingat cara belajar yang salah akan menghasilkan produk yang salah. Kita tadi bicara sukses, sukses itu perlu apa? Modal. Modalnya ilmu. Ilmu itu melahirkan keahlian. Keahlian butuh apa? Mau belajar. Kalau cara belajarnya nggak benar, hasilnya nggak benar. Oke, ini kita benahi lagi sama-sama. Cara belajar. Belum terlambat kan Pak? Belum. Ibu kita yang termuda belum terlambat untuk belajar. Applause dulu buat beliau. Semangat juang beliau saya paham. Beliau closingnya banyak. Saya percaya. Makanya saya bilang, saya malu sebagai anak muda kalau bersama beliau. Beliau closing jago. Saya nggak closing. Karena memang saya nggak di lapangan, itu masalahnya. Ya. Tapi dari segi semangat malu, saya malu. Kenapa beliau bisa, saya enggak? Saya harus belajar cara closing sama beliau, saya harus belajar, bener. Saya siap belajar dengan Bapak Ibu semua. Maka kalau saya lagi duduk sama Anda, saya pasti banyak jadi pendengar. Kalau nggak nanya, nggak minta sama saya jelasin, saya nggak ngomong. Lihat nggak guys sama Pak Sandi? Dan Pak Sandi datang dari Jambi, kalau belum nanya, saya diam nggak? Diam, saya nggak ngomong. Memang itu saya. Tapi kalau udah ditanya, siap-siap 6 jam. Ya, 6 jam dengerin ocehan saya. Jadi ketika kita diminta baru berbagi. Nah sekarang kita lihat cara belajar itu gimana. 10% dari apa? Dari kita baca, itu hanya 10%. Jadi kalau punya buku, disimpan doang, punya Al-Quran, dilihat doang, baca sesekali, nggak pernah hafal Al-Quran, wajar nggak? Nggak pernah tahu isi buku, wajar nggak? Wajar. Nggak pernah ngerti bisnis, wajar nggak? Wajar. Nggak pernah ikut pertemuan. Orang dilihatkan slide, yang dilihat handphone lagi. Bener nggak? Diingat nggak yang di depan nih? Coba, ya kita tes ya. Kita benahi cara belajar. Sekarang, dengan melihat
Berapa persen? Melihat. Membaca 10%. Melihat 20%. Mendengar 30%. 50% dari melihat dan nah tuh. Lihat saya iya, matanya seolah lihat saya, tapi dengar temannya ngerupi sebelah, enggak juga masuk. Lihat aja berarti. Ya. Seolah-olah mendengar, tapi dia lagi asik ngobrol sama temannya. Juga persentasenya pasti kurang. 70% dari yang dikatakan. Kenapa saya kalau ngisi acara, ngisi training, ngajak Bapak Ibu mengatakan. Kenapa? Karena 70. Maka saya ajak katakan. Para leader atau mitra yang mau mengikuti saya, insya Allah ingat apa yang saya katakan. Dan insya Allah biasanya mereka bahkan bisa gaya bicaranya sama kayak saya. Kalau kita mau sukses tiru orang, tinggal niru doang. Bener ya? Jadi kalau disuruh katakan, wajar nggak? 70% enggak. Ini penelitiannya jelas. Kemampuan otak manusia begitu. Maka kalau saya ajak katakan saja. Oke? Katakan sejujurnya. Ya. Pahit lihat Bapak itu, jujur aja dah. Ya. 90% dari melakukan dan ajarkan. Nah, ini lebih hebat lagi. Jadi sudah dilakukan oleh diri sendiri, ajarkan. MC bilang tepuk 1. Nah. Iya kan? Kalau dibilang nggak tepuk, nggak ada tepuknya, jangan bertepuk. MC bilang 2, ternyata masih ada yang tepuk. Nah, ayo. Begitu informasi diserap itu karena tidak fokus. Tidak melihat dan tidak mendengarkan dengan seksama apa yang dilakukan, tidak dilihat. Apa yang dikatakan tidak didengar dengan seksama. Maka cara belajarnya perlu dibenahi. Ya, maka juga ketika kita dalam melakukan bisnis ini, dapat downline 1 harus wanti-wanti dulu diajarin. Bu, mau nggak saya tunjukin cara pull up downline yang tepat? Mau? Mau pakai nggak? Mau pakai nggak? Saya langsung simulasi nih 2 cara. Pertama, ini boleh pakai tiru gaya bahasa saya 100% pun boleh. Nggak saya tuntut hak ciptanya kok ya. Ketawa. Pertama, untuk kalau kita mau prospek, tadi kita bahas tentang mindset pola pikir orang di lapangan. Hari ini orang bicara tentang lebih banyak kemauan, keinginan orang adalah uang, benar nggak? Kalau pilih sehat atau uang, orang jujur aja, pilih uang apa sehat? Uang, nggak ada itu bilang sehat. Kenapa? Ditawarin kacamata kok dia mikir kok belinya? Ya, karena dia mikirin uangnya. Sekarang kalau kita tawarin uang, mendapatkan uang, dan kita bantu mendapatkan uang itu, mau nggak? Jadi begitu. Contoh presentasinya, lihat dan dengar, lalu katakan apa yang saya katakan. Mau? Baca aja pelan-pelan walaupun 2 kali ribut. Nggak apa-apa. Karena dengan mengatakan berapa persen? Nah, kan lupa lagi kan? Nah, begitu tuh otak kita. Nah, amnesia ya. Besok suami sendiri lupa. Enggak. Kenapa suami sendiri gak lupa? Sering dilihat. Sering didengar ocehannya. Kan gitu. Nah, sering dengar marahnya. Makanya gak lupa sama suami. Tapi suami sering lupa istri. Bangun tidur cari handphone dulu. Enggak ya. Nanti di demo siapa bapak ya. Oke. Sekarang kita langsung simulasi saja. Ya. Cara membuka peluang tawaran kepada orang lain. Ketemu orang, senyum, sapa, tanya. Ini rumus pertama. Senyum, sapa, tanya. Ini rumus prospecting. Oke? Senyum, sapa, tanya. Orang normal kalau senyum, dibalas senyum nggak? Nah, kalau kita senyum, dia nggak balas senyum, dia balas langsung geringas. Ah, udah waspada aja lah, pergilah tuh. Nah, ya nggak usah diladeni itu. Orang normal kalau kita senyum, pasti dia balas senyum, bener ya?
Nah, kita senyum nih. Senyum. Nah, kalau cemberut banyak utang. Nah. Ya, kita senyum. Sapa, halo Bu. Ya kan? Assalamualaikum Ibu. Pasti jawab, Waalaikumsalam. Ya kan? Nah setelah itu tanya. Tanya itu bisa dimulai basa basi. Ibu dari mana? Yang sering nggak kalau kita satu pesawat udah jelas nih, pesawatnya dari Jakarta Pekanbaru. Kan pertanyaan konyol, Ibu kemana? Ya Pekanbaru lah, masa gua ke Palembang? Ya kan? Nggak apa-apa, minimal sudah memecah suasana. Kan tinggal dilurusin. Iya, Pekanbarunya di mana maksudnya? Gitu loh. Oke, senyum sapa tanya. Ini komunikasi yang pertama, ya. Dan yang kedua, menawarkan itu sekali lagi jangan selalu mindset nawarin gua harus closing 1 kacamata, gua harus closing 4 kacamata, gua harus closing gelang ini itu. Jangan. Ingat, cari tahu apa yang diinginkan orang, bantu dia untuk mau. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya. Bapak Ibu mau mencari tim bisnis atau mau cari pasien rumah sakit jiwa? Bu, upline saya ngajarin gitu. Pak, saya pernah konsultasi sama upline saya. Guru besar saya, guru besar Pak Rio juga. Dia ngomong gini apa? Irawadi, ya Pak, lu punya banyak downline ya? Iya. Terus gimana? Banyak jalan nggak? Nggak Pak. Kenapa? Lu sadar nggak yang lu rekrut tuh orang susah semua? Iya, makanya lu punya downline kumpulan orang susah. Maaf, bukan penghinaan. Kumpulan orang susah pola pikirnya maksudnya. Kenapa? Salah saya adalah ketika merekrut tidak dengan cara yang tepat. Hanya sekadar closing, hanya sekadar join. Hanya kalau kita berpikir kita dapat untung langsung kalau dia join. Dapat bonus sponsor kalau dia join. Rubah mindsetnya. Lu harus berani berkorban. Korban apa? Korban waktu. Jelaskan, detailkan marketing plan lu dengan benar. Kalau lu bicara bisnis, hitung-hitungan harus jelas. Benar gak? Kita nawarin peluang, tapi caranya nggak diajarin, peluangnya nggak dijelasin. Bisa nggak? Maka kumpulan database nama-nama orang gabung begitu-begitu aja. Masuk memenuhi database saja. Jadi kalau punya 10.000, yang aktif cuma 10, bahaya. Nggak juga pensiun kita. Oke, paham ya? Makanya dari awalnya harus dibenahi. Mulai awal tadi ingat, biar nggak lupa saya ulang-ulang. Biar bosan nggak apa-apa. Sampai Anda bosan, tinggal di memori Anda. Itu maksudnya. Saya kalau training memang begitu, ngulang-ulang kalimat. Materi pertama tadi tentang apa? Pola pikir. Pertama, pola pikir kita harus benar dulu. Jadi kalau kita mau yakinkan orang, kita dulu yang harus ya. Oke. Maka ada 7 langkah sukses. 7 langkah sukses ada di sana pakai apa yang mau diceritakan ke orang kalau kita nggak pakai produknya. Benar ya? Saya baru pakai kacamata, makanya nggak bisa jual prime sale. Karena belum pernah pakai prime sale. Belum pakai produk yang lain. Iya kan? Sama ibarat orang jualan sabun di warung, aneh nggak? Ingat kata kunci saya tadi apa? Jangan lakukan hal-hal aneh. Jangan jadi orang aneh. Ibu, bapak, ibu jualan kacamata, tapi kacamata yang dipakai kacamata resep. Logis nggak? Nah, nggak apa-apa, nggak nyinggung Pak, nggak nyinggung, bukan nyindir, nggak. Ya, baru 2 hari join, ya, nggak nyindir Bu, nggak nyindir Ibu, mau. Jadi perasaan Pak. Ya. Ya, biar kena sedikit perasaan nggak apa-apa. Jadi Ibu ingat saya, ya. Nah, saya beri solusi Bu. Jadi perkiraan kita pun tahu. Saya beri solusi mau? Nah, saya pakai kacamata Ion Premier, tapi lensanya bukan lensa yang bawaan, tapi pakai lensa optik. Anti pecah nggak? Tetap saya beli yang anti pecah. Bayarnya mahal nggak? Mahal. Ganti Bu.
Nah, gitu kan, keren kan? Merek Ion Premiernya ada loh. Gitu. Nah, nggak apa-apa ingat, biar besok rubah langsung. Duduk di depan. Nah, Dia iya. langsung. Sengaja tuh, ibu karena duduk depan saya langsung tembak aja. Logika yang sama, di warung kalau jualan sabun, mau mandi beli sabun tetangga, lucu nggak? Pertama, yang pasti orang udah ragu, itu jualannya nggak bagus. Ya, maka jangan jadi orang aneh. Cerita kesehatan, tehnya masih teh cak kucup. Saya sama sama tim Jambi kemarin, pesan teh, pesan air hangat aja. Rupanya nyeduh penti dia. Tepuk tangan dulu tim Jambi. Jadi kemana-mana bawa penti. Saya pikir mau pesan teh sarapan pagi ya. Rupanya nggak air hangat aja ya kak. Rupanya seduh teh sendiri. Mungkin orang warung ini teh saya jualan dia buat teh sendiri. Tapi itu luar biasa. Itu yang dinamai Anda yakin dengan produk Anda sendiri. Anda mencintai bisnis Anda. Ya, gimana orang mau yakin sama Anda kalau Anda tidak yakin dengan diri sendiri, benar gak? Pokoknya jangan jadi orang aneh-aneh aja deh. Ya, jangan jadi orang mau kaya pakai cara aneh. Tuh udah duduk aja di Gunung Kidul sana. Mau ke Gunung Kidul saya antar. Itu cara aneh-aneh. Jadi kalau nggak cara aneh-aneh adalah melakukan dengan 7 langkah tadi. Nah, lupa lagi 7 langkah pasti. Ya, oke. Ingat, kemampuan otak manusia 10% dari yang dibaca. 20% dari yang Coba boleh baca dulu yang di depan nih sama-sama. Kita tes setelah ini. Baca Bapak Ibu. 10% dari 20% dari 30% dari 50%, 70%, 90%. Oke, coba sekarang tanpa lihat sana. Bisa? Coba di next. Indah, klik. Nggak bisa diklik. Nggak, klik ke arah slide-nya. Oke, dah. Oke, coba. Udah hafal belum? 10% dari dengan melihat berapa persen? Lihat dan dengar berapa persen? Lihat dan dengar. Lihat dan didengar 50. Hah? Lihat dan didengar 50. Oke. Mengatakan berapa persen? Terkadang kita digertak dikit aja. Iya ya. Enggak ya. Orang diuji dengan hantaman itu ujian. Kuat, Anda yakin nggak? Gitu loh. Harus ngotot. Orang sukses ngotot. Kalau udah yakin benar, ngotot aja. Ya, kalau udah yakin benar, ngotot. Tapi kalau udah nggak jelas, nggak benar, nggak ngotot tuh namanya ngeyel.